warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bagaimana kabar hari ini? Semua sehat ya? Baik, hari ini kita akan lanjutkan ya materi kita yang kemarin ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengemas materi ajar gitu ya. Jadi materi ajar itu kalau kita lihat kemasannya tidak hanya cetak seperti yang kita kenal selama ini gitu ya. Ada buku teks misalnya yang digunakan oleh peserta didik. Tapi ternyata ada beberapa kemasan ini ya yang memang bisa digunakan untuk mengembangkan bahan ajar. Kira-kira ini kita akan belajar tentang itu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas gitu ya, yaitu kita buat pertimbangan dulu. Pertimbangan memilih pengemasan yang baik itu seperti apa yang perlu kita pikirkan gitu ya. Nah, yang pertama bahwa ketika kita memilih ya pengemasan, pertama adalah kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, jadi KD-nya itu apa? Lalu kita kemaskan, kita rumuskan jadi tujuannya. Apakah sekedar misalnya menjelaskan tentang struktur teks, kemudian ciri kebahasaan teks, cerita pendek misalnya. Apakah sekedar itu? Ataukah sampai anak-anak itu bisa menulis cerpen? Atau justru sampai dengan bagaimana dia membaca cerpen ya, yang dia susun misalnya. Nah, tentu tujuan berbeda, nanti kita akan memilih pengemasan yang berbeda-beda gitu ya. Yang pertama, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin. Kemudian yang kedua, itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Ini nanti Anda mengajar di mana gitu ya. Nah, karakteristik sekolahnya bagaimana, karakteristik peserta didiknya bagaimana. Biasa tidak mereka dengan multimedia. Biasa tidak mereka dengan media-media yang sifatnya misalnya seperti video, audio dan sebagainya. Atau mereka terbiasa cetak. Ya. Nah, kita lihat dulu. Maka kita sesuaikan dulu dengan karakteristik peserta didiknya gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi siapa peserta didik kita itu untuk menentukan kemasan apa yang kita gunakan untuk materi ajar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah disesuaikan dengan jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Jadi kita itu ingin apa? Apakah materi kita itu nanti disajikan dalam bentuk audio, visual, atau gerak dan sebagainya? Yang kita inginkan itu rangsangan belajar berupa apa? Nah, kalau kita ingin rangsangan belajar yang sifatnya audio, ya, misalnya kalau ada materi tentang teks puisi, ya, kemudian ada pembacaan teks puisi, maka rangsangan belajar yang kita inginkan biasanya berupa audio, misalnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan jenis rangsangan belajar yang memang kita inginkan. Nah, kemudian yang keempat, ya, itu disesuaikan dengan keadaan latar atau lingkungan. Latar atau lingkungan sekolah kita ada di mana. Nah, itu turut menunjang nanti kemasan apa yang kita pilih. Ya. Kemudian yang terakhir disesuaikan dengan luasnya jangkauan subjek yang ingin dilayani. Jadi subjek yang ingin kita layani berapa luas? Apakah seluruh misalnya kelas yang ada? Jadi misalnya kita mengajar 4 kelas paralel. Ya, kita ingin bahwa materi itu dibaca oleh anak-anak dalam waktu yang serentak ya di semua kelas. Karena jangkauannya subjeknya lebih luas, maka saya pilih multimedia. Mereka bisa buka di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, begitu. Ya. Tapi kalau saya misalnya jangkauan subjek saya itu sempit, hanya satu kelas, jadi ketika dalam pembelajaran luring, ya, saya memilih materi yang dikemas dalam bentuk cetak. Mereka langsung bisa membaca kelas itu, misalnya. Nah, itu tentang pertimbangan bagaimana kita memilih kemasan materi. Ya, baik. Itu topik yang pertama, ya, di bab ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana indikator pengembangan bahan ajar yang baik atau efektif. Ya, jadi kalau kita pilih itu yang dikatakan bagus itu yang bagaimana ya kemasannya. Yang pertama, indikator pengemasan yang baik itu kalau mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi sebagus apapun kemasannya, tetapi tidak mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, ya berarti tidak baik atau kurang bagus, gitu ya. Jadi memang kemasannya menarik, bagus, isinya bagus, dipahami mudah, sehingga akhirnya bisa mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik kita. Nah, itu kemasan yang kita pilih. Nah, itu ya. Nah,
kemudian yang kedua, mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Jadi bagaimana materi kita itu membuat mereka termotivasi, selalu ingin belajar tentang materi kita. Ya, nah, yang dia akan dapat belajar di mana saja, kapan saja, berulang-ulang dan sebagainya. Nah, berarti kemasan seperti apa ya yang bisa memotivasi seperti itu? Jadi tidak sekedar misalnya materi dalam bentuk Word di PDF diserahkan ke peserta didik. Mungkin itu tidak menarik gitu ya. Nah, maka cari ya bagaimana yang memotivasi mereka sehingga mereka mau belajar di materi kita itu. Ya, nah, itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga adalah mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta didik terhadap isi atau materi yang telah dipelajari. Ya, jadi materi itu berkesan intinya. Karena kalau sesuatu berkesan mungkin akan diingat terus gitu ya. Nah, kita cari kemasan yang membuat mereka itu mengingatnya lebih lama. Apa ya itu? Jadi sesuai dengan karakteristiknya. Kalau mereka memang biasanya anak-anak sekarang itu suka video, materi itu akan melekat lama kalau bentuknya video misalnya. Nah, bisa begitu gitu ya. Nah, jadi kita cari kemasan yang mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta didiknya itu seperti apa. Nah, kemudian yang keempat gitu ya, indikatornya apa? Yaitu yang mampu membuat peserta didik berperan aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Jadi jangan materi itu membuat mereka pasif, setelah membaca selesai sebenarnya tidak ada lagi tindak lanjutnya. Tetapi bagaimana kemasan itu membuat peserta didiknya itu menjadi aktif, ya, mengerjakan sesuatu, kemudian membandingkan dengan sesuatu yang lain, gitu ya, berdasarkan materi itu. Ya. Nah, jadi itu membuat siswanya aktif. Jadi tidak sekedar kumpulan materi, tidak, tapi kemas dengan interaktif misalnya. Nah, itu indikator pengemasan yang bagus. Nah, itu seperti itu. Nah, yang terakhir sekarang kita bagaimana memilih, gitu ya? Ada ragam pengemasan bahan ajar ya, ada banyak ragam pengemasan bahan ajar. Ya. Nah, yang pertama adalah bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak. Kalau sekarang karena pandemi ini juga akan bisa dalam bentuk elektronik, misalnya e-book, jadi dalam bentuk buku itu aja ya, dalam bentuk buku. Nah, kalau materi dalam bentuk bahan ajar itu memang mampu digunakan untuk menyampaikan hampir semua isi atau materi pelajaran. Itu biasanya bisa masuk di situ, gitu ya. Kecuali tadi dalam bentuk misalnya harus dibacakan, harus ada audio visualnya, tentu tidak bisa. Tapi paling tidak secara umum materi itu bisa dibuat dalam bentuk bahan ajar cetak, ya, atau elektronik berupa itu. Kemudian juga dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran secara langsung, misalnya waktu luring nanti. Nah, itu bisa, gitu ya. Nah, yang mampu membuat penggunanya bisa memilih dan menentukan isi atau materi yang akan dipelajari. Ya, mulai dari covernya dilihat, tadi isinya dan dia memutuskan membaca atau tidak. Nah, ini materi berbentuk cetak. Nah, untuk membuat materi pembelajaran berbentuk cetak, gitu ya, atau berbentuk buku atau e-book tadi, tentu ini perlu langkah-langkah yang sistematis dalam mengembangkan itu, sehingga akan bisa dihasilkan bahan cetak yang bagus, gitu ya. Contoh ini adalah bahan-bahan cetak ya, buku-buku pengayaan yang dihasilkan oleh kakak kelas Anda dalam mata kuliah materi pembelajaran, gitu ya. Jadi bentuknya cetak. Nah, arahnya nanti di mata kuliah ini kita membuat materi pembelajaran yang berbentuk cetak seperti ini, ya. Jadi nanti kita juga akhirnya belajar bagaimana melayout, ya, sistematika buku, ya, dan sebagainya. Jadi itu kemasan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan ajar yang dikemas dalam bentuk audio, ya, audio berarti yang dapat diperdengarkan. Nah, bahan ajar audio ini lebih cocok digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat spesifik, ya, seperti membaca nyaring atau membaca bersuara, termasuk membaca puisi, memerankan tokoh dalam drama, misalnya gitu ya. Tapi suara saja gitu ya. Nah, kemudian keterampilan berbahasa mendengarkan yang lain, ya, kemudian bicara seperti berpidato, ceramah dan sebagainya, gitu ya. Nah, pembelajaran tentang kemampuan berbicara seperti itu tentu sulit kalau menggunakan penjelasan yang disampaikan secara tertulis seperti di kemasan pertama. Itu kan susah, oleh karena itu harus dikemasnya dalam bentuk audio. Ya. Nah, nanti ini ada beberapa contoh. Misalnya pembacaan puisi, kemudian ada pembacaan teks, gitu ya, yang itu memang diperdengarkan.
Mustafa Bisri. Kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah, dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau